Kira-kira kita makin cerdas nggak kalau materinya cuma 1 tambah 1, 2 tambah 2 terus 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4, kalau begitu terus, kira-kira kita makin pintar ya? Enggak. Jadi memang harus dikasih soal-soal yang makin lama makin sulit, makin lama makin sulit, supaya apa? Supaya kita makin bijaksana, makin pintar, makin berkembang. Jadi ada kalanya kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak untuk apa? Untuk melatih kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin dewasa, semakin bijaksana. Supaya orang tidak menganggap kalian rendah atau tidak underestimate atau menyepelekan kalian. What do you have to do? Apa yang mereka lakukan nih? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataan. Silakan dulu teman-teman. Shalom. Halo guys, shalom. Shalom. Apa kabar semua? Baik ya, luar biasa ya. Barangkali ada di antara kita yang tidak berkeadaan baik, tidak apa-apa. Memang hidup itu begitu. Hidup itu memang banyak cobaan, banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry namanya. Ya, jadi biasa aja. Justru kalau hidup kita flat, hidup kita begitu-begitu aja, nggak ada masalah. Kita nggak punya pengalaman ditolong Tuhan, guys. Kalian kalau pernah sedih, bersyukur. Karena apa? Bukan karena orang yang membuat kita bersedih, tapi lewat pengalaman itu, ketika kita bersedih, kita akhirnya punya pengalaman. Perhatikan. Waktu kita bersedih, kita punya pengalaman. Satu, ada orang yang peduli sama kita. Bahkan juga mungkin ada orang yang nggak peduli sama kita. Akhirnya kita semakin mengenal orang-orang di sekitar kita. Kedua, waktu kita sedih, perhatikan, waktu kita sedih, kita juga memiliki pengalaman berjuang untuk mengalahkan kesedihan kita atau keluar dari kondisi sulit kita. Akhirnya apa? Lewat pengalaman itu kita makin dewasa. Ya, jadi teman-teman jangan anti dengan yang namanya masalah, kesulitan, jangan mageran, jangan hedon, ya. Sukanya hal-hal yang menyenangkan saja. Orang-orang zaman sekarang banyak yang sudah terjebak dalam gaya hidup hedonis. Mereka orang-orang hedon itu orang-orang hedonis itu dari kata hedon yang artinya kesenangan. Mereka hanya berfokus kepada hal-hal yang menyenangkan. Mereka hanya tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan. Tentu kita butuh hal-hal yang menyenangkan, begitu om? Tentu kita butuh hal-hal yang menyenangkan. Tuhan juga mau kita senang. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan mau kita senang, amin. Amin. Tapi Tuhan juga suka kalau kita mengalami apa ya? Mengalami tantangan, rintangan, masalah. Supaya apa? Supaya tantangan itu membuat kita dewasa makin kuat. Ada yang nge-gym di sini? Nge-gym. Ada yang suka olahraga di sini? Moses. Main drum. Moses ya. Ya. Koko mereka nge-gym nggak? Masih nge-gym? Masih dulu. Nah ini, yang ini baru. Ini. Ya. Oke. Ini anak ini. Anak didiknya Adirai. Adirai. Sini dulu. Kenapa nge-gym? Karena sehat. Kalau sakit kan nge-gym. Maksudnya supaya sehat gitu. Tapi pernah nggak sakit waktu nge-gym dulu? Pernah. Tunggu, saya kasih ini dulu baru jawabnya. Waktu nge-gym pernah nggak rasa sakit? Pernah. Akibat nge-gym gitu sakit? Iya. Di mana? Di badan. Pasti di badan. Di otot yang kita latih ya. Tapi lama-lama otot yang merasa sakit itu tetap sakit nggak? Tetap. Tapi dia, kalaupun dia tetap sakit karena kamu tambah beban terus kan. Kalau bebannya di stop di berat segitu aja, misalnya 30 kilo aja, tentu nggak sakit kan. Tapi kalau nambah lagi 40, 45, 50 nambah lagi ya tentu ototnya sakit ya. Tapi selain semakin sakit atau tetap merasa sakit, ada nggak efek yang kamu rasakan di otot? Ototnya makin kuat nggak? Makin apa? Makin kuat. Makin kuat. Silahkan dulu. Tepuk tangan untuk Oke. Adiknya Musa. Saya pernah nge-gym.
sebelum menikah. Nggak sampai six pack Pak, tapi One pack. enggak, pokoknya ada beberapa pack lah. Memang waktu kita nge-gym itu, waktu saya nge-gym sakit, apalagi awal-awal. Kalian tahu pengalaman saya pertama nge-gym, saya pikirkan angkat barbel, enteng ini cuma 30 kilo. Dulu di kampung 50 kilo padi saya pikul, 50 kilo kecil, 30 enteng. Tahu nggak? Saya paksain. Saya pikir bisa dipaksa otot itu terbentuk dengan instan. Saya paksa, tahu nggak? Akhirnya pulang ke rumah malam-malam tangan saya begini, letter M, nggak bisa lurus, dua-duanya. 2 hari tangan saya begini. Malam-malam tidur juga begini, tangannya ke atas. Lama-lama kan capek, pegel, tunggak kok. Apa yang saya lakukan? Saya timpah pakai kaki saya. Baru saya timpah, lama-lama dia naik lagi. Kenapa? Karena otot kita menyesuaikan. Tapi apakah itu berlangsung selamanya? Enggak. Selama tetap dibiasakan, otot kita akhirnya terbiasa dan merasa itu bukan sesuatu yang asing lagi. Kalau sudah terbiasa, maka otot tidak kaget lagi, tidak ada shock lagi. Akhirnya apa? Sakit lagi nggak sakit. Lama-lama saya ngisi, tambah beban. Yang tadinya sebelum ngisi itu angkat galon itu saya harus berusaha, ya. Setelah ngisi kayak ngangkat bantal. Bantal yang terbuat dari kapas, ya. Mungkin ada bantal kan yang berat terbuat dari batu bata mungkin. Jadi tetap berat ya. Tapi bantal yang terbuat dari kapas. Maksudnya begini teman-teman. Kalian kan masih muda nih ya. Saya share pengalaman bahwa tidak selalu yang sulit, yang susah, yang tidak enak itu buruk. Tidak selalu keadaan tidak enak itu buruk. Ada kalanya kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak baik, tidak buruk. Untuk apa? Untuk melatih kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin dewasa, semakin bijaksana. Contoh sederhana kan, selain yang paling uji. Teman-teman kalau belajar matematika di sekolah hanya perjumlahan terus. 1 tambah 1 berapa? Kelas 1 SD. 2, naik kelas 2. 1 tambah 1 berapa? 2. Sampai kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, kelas 12. 1 tambah 1 berapa? 2. Kira-kira kita makin cerdas nggak kalau materinya cuma 1 tambah 1, 2 tambah 2 terus 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Kalau begitu terus kira-kira kita makin pintar nggak? Enggak. Jadi memang harus dikasih soal-soal yang makin lama makin sulit, makin lama makin sulit supaya apa? Supaya kita makin bijaksana, makin pintar, makin berkembang. Jadi teman-teman, kalau dalam hidup kalian mengalami hal-hal yang menurut kalian nggak enak, nggak baik, jangan jangan langsung resisten, jangan menolak hal itu, ya. Jangan anti dengan hal-hal yang kira-kira nggak baik. Pasti selalu ada maksud Tuhan di balik apa yang kita alami, katakannya. Iya. Kita punya teman baik, itu pun belum tentu baik buat kita. Kadang teman baik, terlalu baik pun bisa berbahaya buat kita. Sebaliknya, ada teman yang tidak baik atau teman yang tidak menyenangkan buat kita, kadang-kadang justru itu yang baik buat kita. Teman yang rese, teman yang suka bully kita, teman yang suka merendahkan, teman yang mungkin menghina kita, teman yang nggak nanggap kita, teman yang mungkin selalu menghina kita, itu pun kadang-kadang baik buat kita. Kenapa? Karena dengan kehadiran orang-orang yang bersikap buruk kepada kita, kita belajar untuk tetap mengasihi orang yang menganiaya kita, kan? Di situ kita belajar. Saya ada 2 gambar. Gambar pertama yang bersepanjang jalan. Teman-teman, adik-adikku sekalian, kalian harus belajar untuk
memiliki apa ya, keyakinan dalam diri, memiliki keyakinan dalam diri, tapi keyakinan itu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang seperti gambar ini, ya. Banyak orang yang tidak sadar ada di kumpulan banyak orang, dia pikir benar. Oh, di situ yang ramai itu pasti itu jalan yang benar tuh, ramai. Kadang kita suka begitu, ikut-ikutan. Kita nggak mau berbeda dari yang lain karena kita takut apa ya? Kita takut dipandang aneh. Kita nggak mau dianggap aneh sama teman-teman kita. Akhirnya walaupun kadang kita tahu jalan itu jalan yang salah, nggak apa-apa lah, yang penting rame. Teman-teman harus bisa sejak dini, sejak sekarang belajar mengambil keputusan. Sekalipun aku sendiri, tapi kalau itu yang benar, aku berani, aku bisa. Sekalipun aku sendiri. Banyak orang yang nggak mau mengambil resiko. Itu tadi. Yang penting ada teman lah. Yang penting nggak jajan amat lah. Yang penting ada teman ini. Yang penting rame nih. Kalian pernah nggak di kondisi seperti ini? Kalian tahu sebenarnya masuk ke circle itu, circle-nya nggak benar nih. Ngomong jorok terus, kemudian bolos terus, atau mungkin ngomongin orang terus, ngejelekin orang terus. Kalian tahu keburukan-keburukan circle-circle tertentu yang di sekitar kalian. Tapi kalian permisif, kalian membenarkan pilihan kalian dengan berkata dalam hati, kan nggak semuanya buruk, pasti ada sisi baiknya. Membenarkan diri itu. Mestinya teman-teman hadirin sekalian, kita harus berani bilang no. Sekalipun harus berjalan sendiri, kalau itu adalah jalan yang benar, teman-teman harus berani bersikap tegas. Ya, susah nggak ini? Susah banget. Saya pernah ceritakan pengalaman saya waktu SMP. Teman-teman saya merokok, saya diajakin, tapi saya bilang enggak, saya nggak bisa ikut. Tentu kita harus menolak dengan bijaksana. Jangan sok-sokan juga, apa sih lu udah pelayanan, gak usah kita bebahin. Kita bisa menolak dengan bijaksana. Sorry bro, gue gak bisa. Sorry ya, aku gak bisa ikut, aku gak bisa join. Tanpa harus melukai perasaan mereka. Tapi kita harus punya prinsip dalam hati kita. Kalau salah, kita nggak mau. Kalau benar, aku akan lakukan. Ya. Gambar yang kedua, masalahnya teman-teman, bagaimana kita bisa mengambil sebuah pilihan? Itu kan berproses, ya. Sampai akhirnya kalian bisa mengambil keputusan A atau B, kiri atau kanan, naik atau turun, hitam atau putih. Itu berproses. Ada latihannya. Dimulai dari hal-hal kecil. Waktu kalian bangun pagi, kalian ingat gimana Pak lagunya? Yang lagu anak SD apa anak TK gitu. Bangun pagi, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu. Ngapain Pak? Membersihkan tempat tidurku. Kata gue mau masih gosok. Saya ternyanyi itu sudah bangun, saya langsung pergi atau rapiin tempat tidur dulu nih. Kalian begitu bangun pagi apa yang kalian pikirkan? Atau waktu kalian ketemu sampah, kalian pernah nggak berasa sampah itu perlu dipindah apa dibiarkan saja? Wah sampah ya, emang gue pikirin gitu. Atau ada sampah terus kita pikir, aduh, gue pungut apa enggak nih? Aduh sampah nih, kayaknya nggak apa-apa deh aku pungut. Tapi kalau gue pungut, kita menimbang. Pernah nggak kalian seperti itu? Atau di sekolah, di kelas, kalau kelas-kelas sekolah kalian moving kelas misalnya, pindah-pindah kelas gitu, ada sampah, kalian masuk kelas ada sampah. Bukan sampah kalian. Kebanyakan orang kan berpikir, bukan sampahku gini, bukan punya gua gini, biarin aja. Apalagi kalau di sekolah ada OB, petugas kebersihan,
makin kita gak peduli. Nah ini kan latihan teman-teman, ini latihan. Akhirnya bagaimana teman-teman bisa memilih yang benar atau yang salah? Seorang berkata begini, di dalam diri setiap orang, ini ilustrasi, bukan sungguhan, tapi ini ilustrasi saja. Di dalam diri setiap orang ada serigala putih dan ada serigala hitam. Maksudnya ada sisi baik, ada sisi buruk. Dan serigala putih, serigala hitam ini setiap hari berjuang, bertarung dalam diri orang itu, dalam diri kita. Keinginan baik dan keinginan buruk bertarung kan dalam diri kita. Bolos apa enggak nih? Belajar apa enggak nih? Bantu mama apa enggak nih? Ya, waktu mamanya merepek atau ngomel, balas apa diem aja nih? Ke gereja apa enggak nih? Ini kan pilihan-pilihan yang selalu membuat kita sulit kan? Nah, yang hitam dan yang putih ini selalu berjuang dalam diri kita, teman-teman. Tahu gak kalian siapa yang menang? Serigala yang mana yang menang? Hitam atau putih? Oh putih kak, kenapa? Putih itu kan suci, pasti Tuhan menolongnya. Hah? Yang hitam? Yang bilang hitam siapa? Kadang-kadang ayo. Yang bilang putih kadang-kadang. Oke, banyak putih ya. Banyak putih. Apakah kalian bahwa kalian salah? Yang menang adalah serigala yang lebih banyak dikasih makan. Kalau kita lebih banyak memberi serigala hitam makan, misalnya dendam, iri, hal-hal yang buruk, nggak peduli, egois, maka kita akan menjadi ini serigala hitam. Dalam arti kita akan memiliki karakter, perilaku, sifat lebih buruk. Kenapa? Karena kita lebih memperhatikan ego kita. Tapi kalau kita lebih mengalah, kita peduli sama orang, ya, orang bersalah sama kita, kita maafin dan lain sebagainya, kita rela berkorban, maka serigala putih yang akan menang. Tergantung teman-teman lebih biasa ngapain. Makanya ada orang bijak berkata begini, perhatikan guys. Makanya ada orang bijak berkata begini, keputusanmu hari ini menentukan nasibmu esok dan seterusnya. Apa yang kita putuskan hari ini itu menentukan hidup kita besok. Kalau hari ini kita malas-malasan, maka besok kita akan menuai hasilnya. Mungkin tidak instan besok, tapi kalau kita terus bersikap malas seperti itu 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti. Setidaknya nanti semester 1 bagi rapor, kalau kita malas belajar, kita akan tuai hasilnya. Banyak nilai di luar KKN, ada panggilan orang tua ke sekolah dan lain sebagainya. Guys, untuk bisa memilih pilihan dengan tepat, maka hanya satu yang bisa kita lakukan. Apa itu? Belajar firman Tuhan. Ya? Hanya firman Tuhan, hikmat tertinggi yang bisa mengajar kita untuk memilih pilihan-pilihan sulit dalam hidup kita. Hanya firman Tuhan. Perhatikan, coba kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Kalian punya Alkitab di handphone, boleh dibuka 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita. Ada yang sudah hafal ayat ini? Kalau ada yang hafal, saya kasih hadiah. 3, 2, 1, boleh silakan berdiri dan sebutkan tanpa membaca. 1 Timotius 4 ayat 12. Terada Zon? Tidak ada. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Biasa kan orang kalau masih muda biasanya disepelekan. Apa sih lu bisa cemen, anak kemarin sore. Banyak orang yang biasanya orang menganggap rendah atau menyepelekan, underestimate orang-orang yang masih muda. Tapi firman Tuhan bilang hari ini apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, supaya orang tidak menganggap kalian rendah atau tidak underestimate atau menyepelekan kalian. What do you have to do? Apa yang mereka lakukan nih? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataan. Kalau
Kalau kita ngomongnya benar, walaupun kita muda, orang akan perhitungkan kita. Tapi kalau kita ngomongnya sembarangan, belepotan, nggak jelas, orang tua sekalipun tidak akan dipandang. Jadi belajar menjadi teladan dalam satu perkataan, yang kedua dalam tingkah laku, teman-teman, adik-adikku. Ya, kalian pasti sudah tahu mana tingkah laku, mana perbuatan yang buruk, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Latih diri kalian untuk lakukan yang benar. Kalau sudah tahu itu salah, yang buruk, maka paksa dirimu untuk aku gak mau melakukan itu. Sama seperti gambar pertama tadi. Sekalipun sendiri gak ada temannya, gak apa-apa. Kalian ingat Sadrach, Meshach dan Abednego? Raja Nebukadnezar membangun, mendirikan patung yang tinggi dan semua orang harus menyembahnya. Sadrach, Meshach dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Sekalipun resikonya mati, resikonya mepong. Apa yang mereka katakan dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18? Tidak ada gunanya kami memberi jawab Tuanku Raja. Seandainya Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, maka Dia akan menolong kami. Dan seandainya pun Tuhan itu tidak mau atau tidak menolong kami, tetap kami tidak akan menyembah patungnya Tuhan berdirikan katanya. Mereka punya prinsip. Kalau dalam kehidupan kalian hari ini apa? Sekalipun aku gak punya teman, aku gak akan melakukan yang buruk. Sekalipun orang menjauhi aku gak akan mau join ke circle yang buruk. Sekalipun aku sendiri, sama seperti Sadrach, Meshach dan Abednego, sekalipun Tuhan gak tolong aku akan tetap sendiri. Walaupun kita percaya Tuhan akan biarkan kita sendiri. Makanya dulu saya bilang ke teman saya, waktu teman saya bilang, ayo kita lewat mau sulit jalan tikus supaya bisa merokok, lewat jalan pintas, lewat hutan gitu tidak ketahuan sama orang-orang. Saya bilang, enggak ya, kalian aja, saya punya kerjaan. Teman-teman, sama seperti Sadrach, Meshach dan Abednego, mereka tahu resikonya, tapi di balik resiko yang besar itu mereka punya keyakinan ada Tuhan yang lebih besar. Maka teman-teman juga begitu. Jangan takut nggak punya teman. Nanti kalau kita terlalu alim kak, kita nggak punya teman kak, itu hanya ketakutanmu. Pada kenyataannya tidak seperti itu, Ferguson. Pada faktanya tidak seperti itu. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti kirim orang-orang yang baik untuk menjadi teman kamu. Tuhan akan kirim malaikat-malaikatnya orang-orang baik untuk menjadi support system dalam hidupmu. Jadi jangan takut melakukan yang benar, karena Tuhan pasti memihak pada yang benar. Ya? Kalian percaya gak sih ada Tuhan? Percaya gak? Yang percaya katakan yes. Yes. Percaya Tuhan itu maha kuasa. Yes. Dia yang membelah lautan, Dia yang membangkitkan orang mati, Dia yang menciptakan alam semesta. Dia masih sama sampai hari ini. Dia masih sama. Jadi kalau sekedar masalah-masalah kita yang sepele itu terlalu kecil buat Tuhan. Ingat, masalah-masalah kecil itu memang Tuhan izinkan supaya kalian jadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang gak cemen, anak-anak yang apa ya, anak-anak yang bisa mandiri, akhirnya bisa menjadi berkat. Ya guys, 1 Timotius 4:12 tadi kami lanjutkan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu. Dalam kasih kita menjadi teladan juga. Ya, jadi teladan, jangan cuma peduli sama teman dekat doang. Kalian di kelas ini, di sekolah, rata-rata di sekolah semua ya, masih sekolah kan. Jangan cuma dengan circle-nya aja. Miss atau mister atau gurunya di sekolah bilang kita akan bentuk kelompok, kelompoknya itu aja. Terus kalian tahu ada 1-2 orang di pojok sana belum punya teman, tapi kalian diam. Kita ini anak Tuhan atau bukan? Mestinya kalau kita anak Tuhan, tinggalkan circle itu. Aku mau jadi berkat bagi temanku yang satu itu. Karena kita tahu dia sulit bersosialisasi, dia introvert, dia nggak bisa berbaur dengan orang baru, atau dia sulit berbaur dengan orang baru. Maka kalian harus menarik diri dan menjadi berkat bagi teman kalian, menjadi teladan dalam kasih. Kalau kita cuma peduli sama teman yang peduli sama kita,
dekat. Firman Tuhan bilang apa? Apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Allah? Ya. Nah, hari ini banyak pesan penting yang kamu bagikan teman-teman. Setidaknya satu hal hari ini kalian bawa ke rumah kehidupan sehari-hari dan praktikkan itu. Dalam kasih, kemudian dalam apa lagi? Dalam kesetiaanmu dan dalam kemurnian atau ketulusan kita. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa menjadi teladan, ya, dalam perkataan, dalam kasih, dalam sikap, dalam kemurnian, dalam kesetiaan dan seterusnya tadi. Walaupun kalian masih muda, tidak akan ada orang yang merendahkan atau meremehkan kalian. Ya. Nah, ini kan butuh komitmen. Kalian mau nggak jadi teladan? Nggak usah dulu di tempat yang jauh, di rumah dulu. Yang punya adik, lalu angkat tangan yang punya adik. Yang punya adik, ayo ngaku, jangan di sini. Tiba-tiba kamu ngaku ada adik di rumah. Oke, itu katakan. Yang punya adik, pertama jadi teladan buat adik dulu. Jadi teladan buat adik dulu. Ya. Teladan dalam apa? Dalam perkataan, jangan kasar ngomong sama adiknya. Mungkin kita udah biasa ngomong kasar sama adik, udah jangan lagi. Kita kan mau bertobat, amin? Mau bertobat, amin? Iya. Jangan kasar lagi, jangan dibetak-betak lagi adiknya. Kalian pernah gak mikir? Kadang kita lebih baik sama orang lain ketimbang adik sendiri. Sama orang kita bisa royal, jajan kita lagi, orang Medan dan kita balik, kita traktir. Sama orang, sama teman, tapi sama adik, apa sih lu? Gitu kita. Sama adik sendiri gak peduli. Salah kan itu? Jadi teladan sama adik dulu, teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam perbuatan dan sebagainya. Amin, teman-teman. Mau gak nih? Mau gak nih jadi teladan di rumah? Susah gak? Pasti susah, guys. Pasti susah. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Kalau selama ini teman-teman, adik-adikku sekalian, kalian agak kasar sama adiknya di rumah, ngomongnya gitu ya. Mungkin langsung lembut ngomong agak susah ya. Orang akan aneh juga lu kenapa lu kesal betul lu, kenapa lu hari ini? Mungkin begitu. Setidaknya mulai dari stop. Kalau selama ini kita langsung bereaksi, mulai dengan jangan langsung bereaksi, diam dulu, baru ngomong ya, gitu. Ya, saya tunggu kemajuan dari teman-teman sekalian, dari sekalian. Amsal 15 ayat 3 ini ayat hafalan saya dari SMP. By the way, kita punya waktu sampai jam berapa? Sudah jam berapa sekarang? 11:40. 11:37. Oke. Sekitar 5 atau beberapa menit lagi. Langsung saja Mazmur 119 ayat 9. Begini. Mazmur 119 ayat 9. Ini terjemahan sederhana, nanti bahasa sehari-hari. Kalau yang saya ingat itu bahasa yang baku. Mazmur 119 ayat 9 berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda seperti kalian ini, seperti kita ini, mempertahankan supaya kelakuan kita bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu firman Tuhan dalam terjemahan TB yang lama. Ada? Mazmur, bukan Markus, Mazmur terjemahan. Ada kah? Ada. Seperti itu. Jadi teman-teman, bagaimana supaya sikap kita, perilaku kita, karakter kita tetap benar? Hanya satu caranya, yaitu kita belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Paksa diri kalian. Ini kata kunci, guys. Ini kata kunci. Perhatikan. Paksa diri. Baca Alkitab itu sungguh tidak menyenangkan. Saya kasih tahu aja, jujur aja. Baca Alkitab itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan banget. Membosankan. Melelahkan. Kita baca satu ayat, dua ayat udah ngantuk. Tapi kalau kita scroll IG seharian kita
faktanya. Tapi kalian tahu, membaca Alkitab yang tidak menyenangkan itu justru itu yang berguna buat kita. Saya kasih tahu. Kalau teman-teman mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kalian harus belajar firman Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak tahu kehendak Tuhan. Kita nggak mungkin jadi anak yang baik dan menyenangkan papa mama kita kalau kita nggak kenal siapa mama papa kita. Nggak mungkin. Tapi kalau kita sudah kenal papa mama kita sering berinteraksi, akhirnya kita tahu kan papa maunya apa. Anak yang baik, yang mengenal orang tuanya dengan benar, papanya cuma melihat begini, dia tahu apa maksud papa. Papa cuma kedip sekali mata kanan, tik gitu, kita ngerti apa maksud papa ini. Iya, papa cuma mendengar, kita langsung ngerti. Itu kalau anaknya sering interaksi dengan orang tuanya. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya interaksi yang intensif dengan Tuhan, teman-teman juga akan memiliki kepekaan dengan suara Tuhan. Tuhan gak perlu berbicara dari langit. Oh ya hambaku, gak perlu begitu. Oh Immanuel kritik dari langit, gak perlu. Bahkan kadang cuma geledek, kita tahu, oh ya Tuhan, bisa gitu loh. Atau mungkin cuma papi di mana, itu bisa. Misalnya kita lagi kesel nih, kita lagi emosional banget, terus ada suara anjing, bisa saja loh. Kita yang sadar, oh iya, kok aku emosional ya, kok aku dendam ya, aduh ampuni aku Tuhan, kita bertobat. Begitu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119 ayat 9 dari kata-kata, kalau kita mau hidup bersih, hanya satu, firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman mau bisa mengambil keputusan dengan benar sesuai firman Tuhan, hanya satu caranya, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Lewat apa? Baca firman Tuhan. Gak menyenangkan? Yes, saya tahu gak menyenangkan. Tapi teman-teman, kalau kalian memaksa diri kalian, tadi Kak Noel bilang, paksa dirinya, setidaknya satu hari satu ayat, lama-lama ketika kita menemukan kebenaran di dalamnya, yang tadinya tidak menyenangkan akan menjadi menyenangkan. Ya? 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca ya. Sedikit lagi guys. Ini saya tidak menunggu. Bisa sepanjang ini. Padahal saya tadi berbicara tidak terlalu panjang. 1 Korintus 10 ayat 31. Ada yang hafal? Kalau hafal sebutkan tanpa membaca, saya kasih hadiah. Michelle. 1 Korintus 10 ayat 31. Baca. Aku menjawab. Kastel. Saya menjawab. Ini bahasa terjemahan sederhana Indonesia, bahasa sehari-hari. Saya menjawab, apa saja yang kita lakukan, baik itu makan atau minum atau hal yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Saya tutup dengan ayat ini teman-teman. Perhatikan, ini klimaksnya. Setelah ini saya selesai, saya langsung pergi. Begini, adik-adikku semua. Setiap hari kalian akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Pilihan yang mudah dan sulit, pilihan yang baik dan yang tidak baik. Kalau kalian ingat ini, kalian akan tertolong sekali.
jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita terdorong untuk melakukannya, tapi kita tahu itu tidak memuliakan Allah, kita bisa dengan sangat mudah untuk menolak. Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan sangat mudah, walaupun tentu besar resikonya, berkata, kami tidak mau menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang berkenan pada Tuhan. Dia tahu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Mereka tahu itu, sehingga mereka tahu hanya Tuhan yang patut disembah. Nah, apapun pilihan kalian nanti, apapun pilihan yang diperhadapkan dengan kalian di kehidupan sehari-hari, pikirkan ini untuk memutuskan yes or no. Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, berdebat dengan teman, perdebatannya memuliakan Tuhan enggak? Kalau akhirnya memancing kita untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, oke, mending stop aja, mending menghindar aja. Ya, mama ngomel, mama marahin kita, padahal bukan kita yang salah. Kalau aku jawab, kalau aku balas mama, omongan mama, kalau aku membela diri, itu memuliakan Tuhan enggak ya? Pasti Tuhan ajar kalian untuk mengenali apakah itu memuliakan atau tidak. Ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pikirkan dalam setiap yang kalian hadapi, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Jangan sembarangan, hidup kita cuma sekali. Jangan bilang, aku kan masih muda kak, kalau yang namanya maut tidak kenal usia. Ya, kita mau hidup benar, muda tua semuanya kita harus punya spirit yang sama. Apa itu? Mau hidup benar. Katakan amin. Amin. Ya, bawa kebenaran ini dan hidupi, mulai berubah dari hal kecil. Mari kita sama-sama bertumbuh. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini datang kepada kami. Seringkali kami merasa bertumbuh dalam kerohanian hanyalah bagian para hamba Tuhan, para pendeta di gereja. Sementara kami merasa ya yang penting kami beribadah, kami datang ke gereja, itu cukup. Hari ini kami diajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami harus menunjukkan hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan lewat sikap hidup kami, lewat perkataan kami, lewat kasih kami, kesucian kami, keteladanan kami dalam segala hal. Hari ini kami sadar bahwa berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang sejati adalah tugas dan tanggung jawab kami semuanya tanpa terkecuali. Hari ini kami berkomitmen, kami berjanji, teman-teman adik-adikku sekalian, pejamkan matamu. Jika engkau mau mengikuti ajaran saya untuk berubah menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, pejamkan matamu dan angkat tanganmu, angkat tangan kananmu. Gak usah lihat kiri dan kanan, pejamkan matamu. Tuhan yang melihat hari ini. Kalaupun kau merasa tidak perlu angkat tangan, tidak usah, jangan terpaksa. Kalau engkau adalah orang yang mau sungguh-sungguh, Tuhan aku mau berubah, aku mau belajar menyenangkan, memuliakan Tuhan dalam apapun yang kau lakukan. Kalau itu engkau, angkat tanganmu dan biar aku berdoa. Biar aku berdoa. Tuhan, Engkau tahu hidup dan keadaan setiap kami. Hari ini firman-Mu telah diberitakan. Hari ini kami telah mendengar firman. Kami melihat bahwa dalam pengalaman kami sehari-hari, kami seringkali mengambil keputusan yang salah. Hari ini kami belajar. Kami mau mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Firman-Mu telah diberitakan, tapi kami memohon agar kami semua, terkhusus anak-anak-Mu ini yang membuka hati, yang mengangkat tangan, tolong mereka agar mereka sungguh-sungguh mengalami penggarapan
menjatuhkan mereka. Dunia tidak mau mereka bertumbuh, tapi kami mau memandang Tuhan saja.